Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimantara Miliano Rusmana. Saya dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Saya akan membahas mengenai strategi pemasaran bank syariah di Indonesia. Pada poin A, pengertian bank syariah. Bank syariah merupakan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Poin B, fungsi-fungsi dan peran bank syariah. Di antaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh IOIV atau Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution yang dikutip oleh Heri Sudarsono. Yang pertama, manajemen investasi. Dalam hal ini, bank syariah berperan sebagai mudhorib, yaitu pihak yang mengelola investasi dana dari nasabah. Yang kedua, investor. Bank syariah dapat menginvestasikan yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya yang sesuai prinsip syariah. Yang ketiga, penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran. Bank syariah bisa melakukan kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya. C. Definisi strategi pemasaran. Pakar ilmu manajemen pemasaran Philip Kotler menyatakan bahwa strategi adalah sebuah rencana untuk memperbesar pengaruh terhadap pasar, baik jangka pendek maupun jangka panjang, yang didasarkan pada riset pasar, penilaian produk, promosi, dan penjualan, serta distribusi. Seringkali istilah pemasaran disamaartikan kegiatan dengan kegiatan sales atau penjualan. Padahal istilah pemasaran dan penjualan memiliki definisi yang berbeda. Istilah pemasaran mencakup seluruh proses dari penjualan produk tersebut, yaitu membahas proses perencanaan produk sampai dengan setelah produk tersebut dijual. Sedangkan penjualan hanya membahas terjadinya transaksi penjualan atas produk. Poin D. Tujuan pemasaran bank secara umum. Yang pertama, untuk memaksimumkan konsumsi atau memudahkan, sehingga dapat menarik nasabah yang ingin membeli produk yang ditawarkan oleh bank secara berulang-ulang. Yang kedua, memaksimumkan kepuasan pelanggan yang berbagai pelayanan yang diinginkan nasabah, sehingga nasabah yang puas akan menjadi ujung tombak pemasaran selanjutnya. Karena kepuasan ini akan ditularkan ke nasabah yang lain melalui cerita atau word of mouth. Yang ketiga, memuaskan pilihan atau ragam produk dalam arti bank menyediakan berbagai jenis produk bank sehingga nasabah memiliki beragam pilihan pula. Pada poin E, strategi pemasaran bank syariah. Yang pertama, kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan dalam dunia perbankan
harus dapat diartikan secara komprehensif. Artinya, nasabah akan merasa puas bila komponen kepuasannya dapat terpenuhi secara lengkap. Berikut ini kepuasan nasabah dalam dunia perbankan. Tagih Plus merupakan bukti fisik yang harus dimiliki oleh karyawan bank. Asuransi jaminan bahwa karyawan memiliki pengetahuan, kompetensi, kesopanan, atau perilaku yang dapat dipercaya. Reliabilitas merupakan kemampuan dalam bank memberikan pelayanan yang telah dijanjikan secara cepat, akurat, serta memuaskan pelanggan. Empati merupakan mampu memberikan kemudahan dan menjalin hubungan dengan nasabah secara efektif, lalu mampu memberikan kebutuhan individu setiap nasabahnya secara akurat dan tepat. 2. Bauran pemasaran atau marketing mix. Keberhasilan suatu perusahaan berdasarkan keahliannya dalam mengendalikan strategi pemasaran yang dimiliki. Konsep pemasaran mempunyai seperangkat alat pemasaran yang sifatnya dapat dikendalikan, yaitu marketing mix atau bauran pemasaran. Berikut ini unsur-unsur bauran pemasaran dari definisi Philip Kotler, antara lain yaitu produk, harga, promosi, dan tepat. 3. Konsep pemasaran syariah. Pasar syariah seringkali disebut juga dengan pasar yang bersifat emosional, sedangkan pasar konvensional adalah pasar yang rasional. Maksud dari pernyataan tersebut adalah orang hanya tertarik untuk berbisnis pada pasar syariah hanyalah alasan emosional keagamaan semata, bukan karena ingin mendapatkan keuntungan finansial yang menurut pihak dikatakan sebagai sesuatu yang bersifat rasional. Keempat, nilai-nilai pemasaran syariah. Beberapa nilai-nilai pemasaran syariah yang mengambil konsep dari keteladanan sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, sifat sidik, artinya memiliki kejujuran dan selalu melandasi ucapan, keyakinan, serta perbuatan berdasarkan ajaran Islam. Yang kedua, sifat fatona, artinya mengerti, memahami, dan menghayati secara mendalam segala hal yang terjadi dalam tugas dan kewajibannya. Yang ketiga, sifat amanah, artinya memiliki makna tanggung jawab dalam setiap melaksanakan tugas dan kewajibannya. Keempat, sifat tabligh, artinya mengajak sekaligus memberikan contoh kepada pihak lain untuk melaksanakan ketentuan ajaran Islam dalam setiap gerakan aktivitas ekonomi yang dilakukan sehari-hari. Yang terakhir, kelima, sifat istiqomah, artinya konsisten. Hal ini memberikan makna kepada seorang pemasar syariah dalam praktik pemasarannya, selalu istiqomah dalam penerapan aturan syariah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.